Halo siswa-siswi kelas 12 SMA, pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas mengenai aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya di dalam bab kaidah penjajahan, yaitu mengenai permutasi. Saya tampilkan dulu. Apa sih yang dimaksud dengan permutasi itu? Permutasi dari sekumpulan objek adalah banyaknya susunan objek-objek berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang dari objek-objek tersebut. Jadi di dalam permutasi ini kita belajar mengenai cara menyusun data yang berbeda dan data tersebut kita perhatikan urutannya seperti itu. Nah, permutasi ini nanti ada beberapa jenis. Misalkan H adalah himpunan dengan N objek, kemudian misalkan K kurang dari sama dengan N. Permutasi K objek dari himpunan H adalah susunan objek-objek berbeda dalam urutan tertentu yang terdiri dari K objek anggota himpunan H. Nah, lambang permutasi itu adalah huruf P, ya. Biasanya dilambangkan dengan huruf P. Nah, jenis permutasi yang pertama, permutasi N objek dari N objek yang berbeda. Situasinya itu nanti ada N objek yang satu sama lain berbeda. Kemudian masalahnya itu menentukan banyaknya susunan terurut terdiri dari N objek yang ada. Nah, untuk notasi permutasinya itu bisa ditulis dengan 3 cara. Yang pertama, NPN, P-nya di tengah-tengah. N ini objek yang tersedia, kemudian ini objek yang mau diambil. Atau bisa juga P, buka kurung N, N, atau P, N di atas dan yang di bawah. Jadi notasinya bisa seperti salah satu di antara 3 ini. Masalah tersebut itu dapat dipandang sebagai masalah menempatkan N objek dalam N kotak yang berbeda. Ya, jadi kita bisa menggunakan pemisalan kotak-kotak ini. Pada tahap pertama adalah mengisi kotak yang pertama, kemudian tahap kedua kita mengisi kotak yang kedua, dan seterusnya sampai tahap ke N. Bisa kalian lihat pada tabel berikut ini. Nah, menurut kaidah perkalian ada banyak cara mengisi kotak tersebut. Jadi N kali N kurang 1, kali N kurang 2, kali N kurang 3, terus sampai terakhir dikali 1, atau sama dengan N faktorial. Jadi N PN sama dengan N faktorial. Contoh, dari 4 calon pengurus kelas, berapa banyak susunan yang dapat terjadi untuk menentukan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Di sini akan dibuat pengurus kelas, ya, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada 4 jabatan, kemudian ada 4 orang calon pengurusnya. Nah, kita menggunakan cara yang ini. Jadi ada 4 calon mau diambil untuk mengisi 4 jabatan. Berarti caranya, masalah tersebut merupakan masalah permutasi 4 objek dari 4 objek. Maka caranya 4P4. Nah, 4P4 itu penyelesaiannya sama dengan 4 faktorial. Ingat pelajaran faktorial yang di pekan lalu sudah kalian pelajari. Jadi notasi faktorial itu perkalian mundur sampai 1, ya. Mulai dari bilangan tersebut sampai 1. Contohnya berarti kalau 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 24. Berarti dari 4 calon pengurus kelas, nanti banyak susunan yang dapat terjadi untuk menentukan ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara, itu ada 24 cara. Kemudian jenis permutasi yang kedua, permutasi K objek dari N objek yang berbeda.
K kurang dari sama dengan N. Di sini situasinya ada N objek yang satu sama lain berbeda, kemudian masalahnya menentukan banyaknya susunan terurut dari K objek dari N objek yang ada. K-nya itu harus kurang dari sama dengan N. Notasinya juga ada 3, cara penulisannya boleh NPK atau P buka kurung N, K atau P N-nya di atas, K-nya di bawah. Itu cara penulisan notasi permutasinya. Nah, masalah tersebut dapat dipandang sebagai masalah memilih K objek dalam M objek yang ada. Sama seperti tadi, pakai pemisalan kotak-kotak. Yang diisi pertama itu kotak 1, kemudian yang diisi kedua itu adalah kotak yang kedua, dan seterusnya sampai tahap ke yang K, seperti yang tertera dalam tabel ini. Nah, menurut kaidah perkalian, banyak cara mengisi kotak tersebut itu adalah N dikali N dikurang 1, kali N kurang 2, kali N kurang 3, sampai N dikurang K tambah 1. Atau N faktorial per N dikurang K faktorial. Dengan kata lain, berarti rumus dari NPK sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Jadi N-nya ini adalah unsur yang tersedia, K-nya ini adalah yang akan diambil. Contoh, tentukan banyaknya susunan presiden dan wakil presiden jika ada 6 calon. Berarti di sini N-nya itu adalah 6, kemudian K-nya itu adalah 2, di mana 2 itu adalah jabatan presiden dan wakil presiden. Ya, berarti cara penulisannya 6P2, ada 6 calon, kemudian dari 6 calon itu akan diambil 2 orang untuk mengisi 2 jabatan, yaitu presiden dan wakil presiden. Berarti 6P2. Penyelesaiannya 6 faktorial per 6 dikurang 2 faktorial. Nah, 6 faktorial dibagi 6 kurang 2 itu 4 faktorial ya. Nah, 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kita tutup sampai 6 kali 5 kali 4 aja. Saya buat penjelasannya ya kenapa bisa sampai ke langkah ini. Jadi dari langkah ini harusnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, tapi kita perpendek 6 kali 5 kali 4. Kita tutup sampai 4 faktorial, karena yang di bawah ini kan 4 faktorial. Jadi supaya 4 faktorial ini kan kalau dijabarin 4, 3, 2, 1. Ini kalau dilanjutin juga 4, 3, 2, 1. Kan sama, supaya menghemat waktu, yang atas kita tutup sampai 4, nanti supaya kita coret dengan yang di bawah. Maka hasil akhirnya itu adalah 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi banyak susunan presiden dan wakil presiden jika ada 6 calon berarti ada 30 susunan ya. Kemudian kita ke jenis permutasi yang ketiga, permutasi N objek dari N objek dengan beberapa objek yang sama. Situasinya itu ada N objek yang beberapa diantaranya sama. Misalkan ada sejumlah N1 objek Q1, ada sejumlah N2 objek Q2, dan seterusnya dengan N1 tambah N2 tambah sampai NK itu hasilnya adalah N. Nah, menentukan banyaknya susunan terurut dari N objek. Nah, notasinya bisa NP buka kurung N1, N2 sampai NK. N ini nanti jumlah objeknya, kemudian N1, N2 sampai NK itu adalah unsur-unsur yang sama. Permutasi N objek dari N objek yang terdiri dari sejumlah N1 objek Q1, sejumlah N2 objek Q2, dan seterusnya. Itu notasinya seperti ini, N, P, buka kurung, N1, N2, dan seterusnya. Penyelesaiannya N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial sampai NK faktorial. Kita langsung ke contoh. Berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematikawan? Nah, kata matematikawan ini terdiri dari 13 huruf. Ada huruf-huruf yang sama, yaitu ada 2 huruf M, ada 4 huruf A, ada 2 huruf T, ada 1 huruf I, 1 huruf E, 1 huruf K, 1 huruf W, dan 1 huruf N. Nah, penyelesaiannya seperti ini. 13 ini adalah jumlah hurufnya. Ya, jumlah huruf dalam kata matematikawan itu ada 13. Kemudian ini adalah unsur-unsur yang sama. Tadi huruf M ada 2, huruf
A ada 4, huruf T ada 2, kemudian huruf I ada 1, huruf E ada 1, huruf K ada 1, huruf P ada 1, huruf N ada 1. Jadi penyelesaiannya seperti ini, 13 faktorial dijabarkan sampai 4 faktorial. Kenapa? Karena di bawah ada 4 faktorial yang bisa kita coret. Gitu. Ya, 4 faktorialnya dicoret sama 4 faktorial yang di bawah, nanti ketemulah hasil ini. Ya, 64.864.800 susunan huruf yang dapat terbentuk. Seperti itu. Kemudian jenis permutasi yang keempat, yaitu permutasi siklis. Nah, pada permutasi siklis akan dihitung banyak susunan terurut yang mungkin dari sejumlah n objek yang berbeda yang ditempatkan secara melingkar. Namanya siklis. Siklus itu kan menggambarkan lingkaran. Nah, contohnya, dengan berapa cara 3 orang dapat duduk mengelilingi meja bundar. Nah, jika 3 orang tersebut berderet dalam satu baris, itu maka penyelesaiannya 3 faktorial. Atau ada 6 cara. Tapi kan dia sekarang nih duduknya dalam posisi melingkar. Nah, untuk menentukan susunan duduk mengelilingi meja bundar, maka satu orang itu akan kita tentukan lebih dahulu letaknya. Misalkan A, kemudian A di sini. Kemudian kita tentukan 2 orang yang lain. Bisa B di sini, kemudian C-nya di sini. Atau bisa juga A-nya di sini, C-nya yang di sini, kemudian B-nya yang di sebelah sini. Gitu. Itu kalau secara gambar. Nah, jadi banyaknya permutasi siklis dari 3 orang tersebut adalah 2 faktorial. Ya, 2 faktorial itu didapat dari 3 dikurang 1. Seperti itu. Karena kan di sini orangnya ada 3, berarti 3 kurang 1 faktorial atau 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu sama dengan 2. Jadi ada 2 cara dari 3 orang itu dapat duduk mengelilingi meja bundar. Nah, rumus permutasi siklis ya, kesimpulannya. Permutasi siklis itu adalah susunan unsur-unsur yang membentuk lingkaran dengan memperhatikan urutannya. Nah, banyak permutasi siklis dari n unsur itu adalah n dikurang 1 faktorial. Contoh soal, Hansa akan membuat password untuk alamat emailnya yang terdiri atas 6 huruf dan diikuti 2 angka berbeda. Nah, jika huruf yang disusun membentuk kata dari namanya, berapa banyak kemungkinan password yang dapat dibuat oleh Hansa? Di sini saya pakai kotak-kotak ya untuk memudahkan pemahaman kalian. Pertama terdiri dari 6 huruf passwordnya. Ini untuk huruf terdiri dari 6 kotak, kemudian diikuti dengan 2 angka yang berbeda. Nah, hurufnya ini, password emailnya itu dibentuk dari kata dari namanya. Berarti ini, Hansa, ada unsur yang sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf, ya. Hansa, ada 6 huruf. Huruf K-nya 1, H-nya 1, A-nya 2, N-nya 1, S-nya 1. Ya, berarti kita pakai permutasi yang tadi ada unsur yang sama. Berarti 6, P, ini 1, 1, 2, 1, 1. Berarti 6 faktorial per 1 faktorial, 1 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. 6-nya kita jabarkan sampai 2 ya, karena di situ yang terkecil adalah 2. Nah, 1 faktorial itu kan 1. Ini kita anggap nggak ada aja ya. Kan dikali 1 hasilnya tetap itu. Ini sama ini kita coret. 6 kali 5, 30. 30, 4 kali 3, 12. 30 kali 12 berarti 360. Ini untuk yang huruf aja. Kemudian untuk yang angka, angka itu kan bisa mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Yang mau diambil untuk menjadi password itu hanya 2. Gitu. Berarti 10 faktorial per 10 dikurang 2 faktorial. Ya.
Baik, saya lanjutkan contoh yang tadi. Tadi ada sedikit kendala. Kita langsung ke contoh ya. Baik, tadi kita sudah buat susunan huruf. Ini untuk huruf, kemudian ini untuk angka. Angka itu tadi bisa diambil dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total angka yang ada 10, yang akan digunakan untuk password itu hanya 2 nanti. Berarti 10 faktorial per 10 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 2 itu 8 faktorial. Nah, kita jabarkan 10 faktorial sampai 8 aja. Karena nanti kita akan coret dengan yang di bawah. Nah, 10 kali 9 itu 90. Kemudian untuk hurufnya ini kan disusun dari kata Hansa. Hansa ini totalnya ada 6 huruf. Kemudian huruf K ada 1. Kita hitung yang hurufnya ada yang sama aja ya. Huruf A ini ada 2. Berarti 6 P 2, kemudian yang lainnya satu-satu ya. Ada huruf K1, huruf H1, kemudian N1, S1. Berarti 6 faktorial per 2 faktorial. Yang satu-satunya nggak saya tulis ya, karena nanti sama aja. 1, 2, 3, 4. Berarti 6-nya kita jabarkan sampai 2 faktorial, ini coret-coret. Satunya nggak usah dihitung karena hasilnya sama aja ya. 6 kali 5, 30, 4 kali 3, 12. 30 kali 12, 360. Nah, untuk huruf 360 kemungkinan, untuk angka 90 kemungkinan. Nah, karena di sini kata penghubungnya dan, maka dikali ya antara permutasi huruf dan angka. 360 kali 90. 36 kali 9. 5 kali 9, 27. 3 kali 9 itu 27. 27 tambah 5 itu 32. Jadi 324 tambahin nolnya 2. Susunannya ini. Kita next ke yang selanjutnya. Contoh soal. Berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata mahasiswa ya? Mahasiswa ini hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hurufnya ada 9. Huruf yang sama yang kita cari ya, M cuma 1, A-nya ada 3, H1, S-nya 2, W-nya 1. Berarti seperti tadi ya, hurufnya ada 9,
Kemudian ada 3 huruf A dan ada 2 huruf S. Yang lainnya nggak usah kita masukin, yang satu-satunya 9 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 9-nya kita jabarkan sampai 3. 3 faktorialnya biarkan. Kemudian 2-nya kita jabarkan 2 kali 1 ya, 2 faktorial itu. 2 kali 1 itu 2, 2 bisa kita coret sama ini. Kemudian dikali. Ini hasilnya 9 kali 8, 72. Ini 10 ya. 2 kali 5 itu 10, 10. 7 kali 6 ini 42. 10 kali 42 itu 420. 420 dikali 72. 3024 susunan ya. Next ke contoh berikutnya. Petugas perpustakaan akan menyusun 3 buku matematika yang sama, 2 buku fisika yang sama, 3 buku biologi yang sama, dan 4 buku kimia yang sama secara berderet pada sebuah rak buku. Berapa banyak susunan berbeda yang dapat dibuat? Kita hitung total bukunya. Buku matematika ada 3, buku fisika ada 2, buku biologi ada 3, buku kimia ada 4. Totalnya berarti 3 tambah 2, 5, tambah 3, 8, 8 tambah 4, 12. Nah, ada yang samanya kita masukin ke sini 3, 2, 3, 4. Berarti 12 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. 12-nya kita jabarin. Kemudian 3 kali 2 kali 1. Ini dari 3 faktorial, kemudian 2 faktorial itu 2 kali 1, 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 lagi, 4 faktorialnya nggak kita jabarin karena kita mau coret sama ini. 3 kali 2 kali 1 ini 6, 2 kali 1 itu 4, 2 kali 1 2, ini berarti 8 bagi 2 itu 4, 3 kali, kemudian 4 bisa dibagi sama 2 ini, hasilnya 2, kemudian 9 dibagi 3 hasilnya 3. Berarti kalian tinggal menghitung 12 kali 11 kali 10, 3 kali 2 itu 6, kali 7 kali 5. Ya, nanti bisa kalian hitung hasilnya sendiri. Next, kita ke contoh yang berikutnya. Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anaknya akan makan bersama duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Jika ayah dan ibu duduknya selalu berdampingan, berapa banyak cara mereka duduk? Ayah, ibu, dan 4 orang anak. Total orangnya berarti ada 6 orang. Tapi ayah sama ibu duduk berdampingan. Ayah dan ibu duduk berdampingan, maka ayah sama ibu kita anggap satu paket. Ya, kita kurang 1. Jadi tinggal 5 orang. Nah, untuk menghitung permutasinya, berarti 5 dikurang 1 faktorial dikali 2. Karena nanti ayah ibunya tuh bisa kita tukar, bisa ayah ibu baru atau ibu baru ayah. Ya, berarti 4 faktorial dikali 2. 4, 3, 2, 1 kali 2. 12 kali 2, 24, 24 kali 2, 48. Jadi ada 48 susunan. Contoh soal berikutnya, dari 8 siswa akan dipilih masing-masing 1 siswa untuk mengikuti lomba matematika, ekonomi, dan geografi. Berapa banyak cara memilih siswa untuk mengikuti lomba? Siswanya ada 8, yang mau dipilih untuk mengikuti lomba ada lomba matematika, ekonomi, dan geografi. Berarti ada 3 lomba. Dari 8 orang akan dipilih 3 siswa untuk mengikuti lomba matematika, ekonomi, dan geografi. Berarti 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial. 8 faktorial per 8 kurang 3 itu 5. 8-nya kita jabarin sampai 5 faktorial. Berarti tinggal 8 kali 7 kali 6. Kalian hitung hasilnya berapa di situ. Ya. Semoga kalian paham dengan materi yang saya jabarkan hari ini. Jika
masih ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tanyakan langsung ke saya via WhatsApp ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.